Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 180 akan menjelaskan analisis bab 1 penelitian tindakan kelas. Adapun judul penelitiannya adalah penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 21 Mantrin Pacitan tahun pelajaran 2021-2022. Komponen yang perlu ada di bab 1, yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, dan ketujuh definisi operasional. Yang A yaitu latar belakang masalah. Ada 7 poin yang harus ada dalam latar belakang masalah. Yang pertama yaitu pentingnya variabel Y. Salah satu pencapaian yang baik dalam sebuah pendidikan adalah dengan mendapatkan perolehan hasil belajar yang baik dan memuaskan. Itu terdapat di dalamnya landasan filosofis. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan siswa dalam berbagai aspek kognitif, psikomotorik, afektif setelah mengalami pengalaman belajar. Pendidikan sekolah dasar memang menjadi fondasi yang kuat bagi setiap jenjang tingkat pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan tingkat dasar menjelaskan berbagai hal-hal dalam sebuah pendidikan. Yang kedua yaitu masalah. Dalam masalah ini terdapat yaitu namun pernyataan di lapangan di SDN 1 Mantrin Pacitan, peneliti masih menemukan nilai siswa yang rendah pada hasil ujian UTS dan UAS semester ganjil 2020-2021, khususnya pada mata pelajaran IPA di kelas 5. Yang ketiga yaitu penyebab. Disebabkan karena pembelajaran yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan hanya berpusat pada guru bukan pada siswa, bersifat monoton. Artinya pembelajaran yang setiap pertemuannya selalu berulang-ulang dalam penggunaan metodenya. Yang keempat, implikasi. Menyebabkan siswa kurang bisa mengembangkan pemikirannya hingga pada akhirnya hal tersebut menyebabkan siswa cepat merasa bosan dalam pembelajaran karena siswa sudah memahami bahwa guru selalu menggunakan metode ceramah dan berpusat pada guru di setiap pembelajarannya. Dan inilah yang membuat pemahaman siswa kurang baik dalam menangkap materi serta menyebabkan nilai perolehan hasil belajar rendah yaitu di bawah KKM yang ditentukan. Yang kelima yaitu solusi. Peneliti ingin memberikan solusi alternatif berupa penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning sebagai solusinya. Model PBL ini dapat menjadikan siswa aktif secara serta berpikir kritis sehingga pembelajarannya tidak berjalan secara membosankan. Yang keenam yaitu GAP. Yang pertama, permasalahan pada proses pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton seperti ceramah yang berpusat pada guru tanpa melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua yaitu hasil belajar rendah. Sebagian siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan terutama pada mata pelajaran IPA. Yang ketujuh, novelty. Novelty atau kebaruan. Penelitian ini terletak pada penerapan PBL dalam konteks lokal dan spesifik dengan fokus pada materi yang relevan serta evaluasi terperinci terhadap pengaruhnya pada hasil belajar siswa. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara langsung di kelas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat berbagai permasalahan. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan guru masih belum sesuai dengan materi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA, perubahan wujud benda, cair, gas, dan padat karena adanya kalor. Yang kedua yaitu hasil belajar siswa yang masih di bawah KKM. Hal ini dijelaskan ketika kegiatan wawancara yang berlangsung dengan wali kelas 5 yaitu dengan Bapak Rafika. Dalam penjelasannya, guru mengatakan bahwa masih ada 5 siswa dari keseluruhan siswa yang berjumlah 13 siswa yang belum tuntas secara KKM pada mata pelajaran IPA, yaitu 68, sedangkan hasil KKM dari sekolah adalah 70. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka peneliti akan membatasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 1 Mantrin Pacitan tahun 2021-2022.
Yang kedua yaitu mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah belajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda cair, gas, dan padat. D. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan proses pembelajaran hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 1 Mantren Pacitan tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 1 Mantren Pacitan tahun pelajaran 2021-2022. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan proses pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 di SDN 1 Mantren Pacitan tahun 2021-2022. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 1 Mantren Pacitan tahun pelajaran 2021-2022. F. Manfaat penelitian. Manfaat dari kontribusi dari hasil penelitian yang dilakukan diantaranya, yang pertama bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar dengan baik. Yang kedua, bagi guru dapat mendapatkan alternatif model pembelajaran untuk siswa ketika mengajar. Yang ketiga, bagi peneliti, dapat menambah wawasan serta pengalaman berharga dalam dunia pendidikan, terutama saat melakukan penelitian. Definisi operasional. Berikut adalah definisi operasional penelitian. Yang pertama, model pembelajaran problem-based learning dalam penelitian yaitu berupa mengajak siswa untuk memecahkan suatu persoalan yang ada di kehidupan sekitar siswa. Dengan begitu, siswa mampu berpikir kritis dalam pemecahan masalahnya. Kedua, penilaian hasil belajar didapatkan dari nilai kognitif dan juga psikomotorik, di mana kedua aspek tersebut disesuaikan dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 materi pembelajaran yang diajarkan, yaitu pada materi pembelajaran pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda gas, cair, dan padat. Hasil belajar dari pekerjaan siswa yang baik adalah bisa melampaui jumlah nilai KKM yang telah ditentukan, yaitu lebih dari 70. Selanjutnya, kelebihan pada skripsi ini. Yang pertama, latar belakang yang jelas dan terfokus. Yang kedua, rumusan masalah yang spesifik. Yang ketiga, tujuan penelitian yang terukur. Yang keempat, manfaat penelitian yang terintegrasi. Yang kelima, definisi operasional yang detail. Dan yang keenam, sistematika pembahasan yang terstruktur. Selanjutnya, kekurangan pada skripsi. Beberapa kelemahan atau ketidakkonsistenan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, ketidakkonsistenan penyajian data pendukung. Data hasil belajar yang menjadi dasar masalah disajikan secara umum tanpa rincian yang memadai, seperti distribusi nilai siswa secara lebih spesifik, misalnya rentang nilai atau analisis tren perbaikan nilai. Yang kedua, definisi operasional yang kurang rinci. Definisi operasional terkait hasil belajar hanya menyebutkan aspek kognitif dan psikomotorik, tetapi kurang menekankan bagaimana aspek-aspek ini akan diukur secara konkret selama penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah tidak sepenuhnya terintegrasi dengan tujuan. Rumusan masalah mencakup dua aspek, proses pembelajaran dan hasil belajar. Namun, fokus manfaat penelitian lebih dominan pada hasil belajar siswa, sehingga tanpa ada ketidakseimbangan dalam pembahasan.